Halo pemirsa, apa kabar? She Magazine Sharing and Empowering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di bulan Ramadan pemirsa, bareng saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya terus lancar. Amin. Sampai akhir nanti sebelum Idul Fitri. Bentar lagi loh, kamu nggak mudik ya? Nggak mudik, susah banget untuk mudik kayaknya. Apalagi untuk traveling yang namanya internasional, banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak boleh didatangi dan dilarang untuk travel. Oke, aku juga nggak mudik karena belum vaksin juga kan, belum fully vaccinated. Jadi better safe than sorry. Mungkin tahun depan semoga kalau situasi lebih aman kita bisa kumpul lagi bersama keluarga di Indonesia. Baik pemirsa, seperti biasa nih She Magazine akan menghadirkan isu-isu yang penting bagi perempuan dan kita awali dengan News Flash. Uni Emirat Arab memilih perempuan Arab pertama yang akan berlatih sebagai astronot. Nura Al-Matrushi, warga Emirati berusia 27 tahun, akan ikut dalam kelas kandidat astronot angkatan 2021 yang diselenggarakan oleh NASA. Tishaura Jones terpilih sebagai wali kota perempuan berkulit hitam pertama di kota St. Louis, Missouri. Perempuan 49 tahun ini menghadapi tantangan besar, termasuk mengatasi pandemi dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Gal Gadot menyebarkan kisah positif dan menginspirasi lewat serial National Geographic Present Impact with Gal Gadot. Dokumenter ini mengangkat 6 perempuan berbeda di Amerika dan Brazil yang berdampak pada komunitas. She Magazine Sharing and Empowering. Pemirsa, kita akan berkenalan nih dengan seorang perempuan Indonesia di Amerika yang bernama Eka Widiawati. Dan Eka yang seorang muslimah ini menceritakan mengenai tantangannya nih membuka praktik selama pandemi virus corona. Ya pemirsa, walaupun pandemi corona ini masih ada dan tetap masih menjadi sebuah tantangan sendiri, walaupun vaksin sudah diberikan di sini, tapi ternyata selama bulan Ramadan ini juga memberikan tantangan tersendiri. Saya pernah Oktober, kalau nggak salah ya, Oktober, terakhir ketemu tuh pasien Jumat. Seninnya saya dapat dari manajer kita, si itu barusan dia telepon dia positif. Jadi kebayang nggak sih, stres sih ya, tapi lebihnya ya doa, ya hanya selebihnya kita berusaha, selebihnya adalah kuasa Allah kan ya yang dia nolongin kita. Itulah sekelumit pengalaman Eka Widiawati, seorang diaspora muslim Indonesia menjalani profesinya sebagai asisten dokter gigi di klinik Alpine Dental selama masa pandemi. Di awal pandemi, klinik yang terletak di Gaithersburg, Maryland ini sempat tutup selama 2 bulan. Setelah dibuka kembali, klinik ini menerapkan protokol kesehatan ketat dan hanya menerima pasien dengan schedule yang telah disepakati. Pemilik klinik Dr. Ajmal Khan memastikan bahwa setiap karyawan memakai alat pelindung diri, beberapa lapis pakaian, dan masker saat bekerja. Bahkan kliniknya juga memperoleh sertifikat memiliki cukup APD untuk dapat terus beroperasi. So we made sure that the employees at the end of the day, we made sure that they have their PPEs every day and they're new. Apalagi saya ada cucu ya, ada anak, itu pasti khawatir, cuman alhamdulillahnya kita benar-benar ketat ya. Tapi seketat apapun protokol kesehatan yang dilakukan, tetap saja kekhawatiran tertular COVID-19 tetap ada. Ya kita berharap pasien jujur. Namun karena bekerja menurut Widya adalah ibadah, apalagi di bulan Ramadan, ia pun berusaha menghapus kecemasannya. Kalau kita ikhlas, menurut saya ikhlas dan ngejalaninnya santai, I think everything will be okay gitu. Satu lagi memang selama saya hidup di sini di Amerika dari tahun 2004 ya, keimanan saya akan Allah tuh bukan main ya, dalam hal yang kecil-kecil, pertolongan Dia. Kalau Allah berkenan, semua pasti bisa dijalanin dan kita yakin pertolongan Dia itu ada. Ketekunan Widya menjalani pekerjaannya ini juga diakui Dr. Khan. And one thing she does is she does everything meticulously. Meticulously means she takes her time
And whatever she does, she wants to do it the right way. And because she was a dentist before, in Indonesia and Jakarta for a long time, she knows preemptively, she knows a lot of procedure and she can book things before. Sebagai sesama muslim, Dr. Khan juga membuat Widya nyaman bekerja di klinik ini, terutama saat Ramadan. Dan Ramadan tahun ini berbeda karena semua karyawan di Alpine Dental telah mendapatkan vaksin. Ini memberi sedikit rasa aman tanpa mengendurkan pelaksanaan protokol kesehatan. Widya juga berharap kelak dapat kembali bekerja dengan perlengkapan yang lebih ringan. Lainnya apa ya? Bisa vacation. Dari Gaithersburg, Maryland, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Ya memang seperti itu ya klinik-klinik dokter gigi semasa pandemi. Aku juga tuh kalau ke dokter gigi itu udah disekat-sekatin, terus visitors dikurangi, nggak boleh bawa pendamping segala macam. Pokoknya demi keamanan bersama. Protokolnya memang harus diterapkan dan senang sekali ya tadi ya bisa menjadi rekan kerja yang sangat kondusif dan saling mendukung. Pemirsa, She Magazine akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Setiap kali buka puasa pasti ada yang manis-manis, ada kolaknya. Jadi kenapa kalau kita makan kolak jadi ingat Indonesia, jadi tambah kangen sama Indonesia. Daun pandan itu di sini susah untuk cari yang fresh. Nah, yang ada adalah frozen. 4 store kita jelajahin untuk dapat daun pandan. Jadi kan kalau aku bikin kolak itu ada pisang, ada singkong, ada ubi. Singkong yang fresh, untuk dapetin yang murni bagus gitu tuh susah. Kemudian kayak kolang-kaling juga nggak ada yang fresh, kita kaleng. Emang taste-nya agak beda ya, tapi ibaratnya daripada nggak ada, ya udah. Ibuku sih pakai ditambahin kayu manis sama cengkeh. Anak-anak nggak suka. Jadi mereka tuh paling yang diambil pisangnya doang gitu loh. Jadi kuahnya kan sweet kan, satu sweet terus pakai santan gitu, buat mereka tuh aneh. Halo pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Dan saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu istimewa, seorang remaja Indonesia yang lahir dan besar di Amerika. Namun dia sangat aktif melestarikan budaya Minang. Ini menarik sekali ya, Vin? Pastinya dong, namanya adalah Alia Sarah Lawindo. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Alia, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo ambo Alia Lawindo, layanan gadang di Washington DC, Amerika. Ibu namanya Nani, asal dari Parangpanjang. Bapak namanya Afdal, asal dari Saribulan, Lawang Agam. Wah, luar biasa sekali. Waduh, keren ya. Luar biasa. Mantap. Alia, ini beneran deh. Ini kenapa kita pada kagum? Karena Alia ini lahir dan besar di Amerika Serikat. Usianya 19 tahun. Tapi sangat tetap kental gitu dengan budaya Minang. Gimana cara Alia melestarikan budaya Minang? Iya, Alia aktif mempromosikan budaya Minang dengan Sanggar Rumah Gadang Group USA semenjak umur 6 tahun. Tetapnya tahun 2007 didirikan Sanggar Rumah Gadang Group ini oleh orang tua Alia sendiri. Kedua orang tua Alia mengenalkan dan mengajarkan tari Minang dan nyanyi Minang semenjak kecil juga. Alia selalu aktif bersama dengan teman seumur Alia untuk berlatih tari, nyanyi, dan bermain teater randai Minang, dan juga bermain musik kambat Minang di Sanggar Rumah Gadang Group USA sampai saat ini. Alia dan Rumah Gadang USA Group sudah melakukan promosi budaya Minang di Amerika semenjak 13 tahun lalu dengan mengikuti bermacam festival di antara Richmond Folklife Festival, Smithsonian Folklife Festival, the Kennedy Center, Oneonta State University, American University untuk randai, dan banyak lagi festival tahunan yang kami ikuti dan selalu ramai sebelum pandemi COVID-19 ini di Washington DC area
dan beberapa state lain. Di samping itu, kami sering mengisi acara budaya di Kedutaan Republik Indonesia di Washington DC, serta acara tahunan perayaan 17 Agustus. Wah, banyak sekali kegiatannya ini ya. Nah, ternyata walaupun dari banyak kegiatan ini, Alia juga katanya menjadi seorang relawan untuk mengajar, baik sebelum bulan Ramadan atau pada masa bulan Ramadan ini. Kegiatannya apa aja, Alia? Selama Ramadan ini, Alia mengikuti kegiatan Imam Tadarus Online atau Komunitas Muslim Indonesia di Washington DC area, membaca Al-Quran bergantian untuk sister setiap hari. Dan pada hari Minggu seperti biasa, Alia aktif mengajar di Sunday School Imam Madrasah secara online karena masih COVID-19 sebagai guru Al-Quran untuk anak-anak setingkat elementary school atau sekolah dasar. Karena masih ada sekolah online dan lagi waktu ujian di American University, Alia dibatasi untuk melakukan banyak aktivitas selama Ramadan. Nah, Alia juga kan sudah tinggal lama sekali di Amerika bersama keluarga, ya kan, sudah belasan tahun. Nah, kemudian tradisi Ramadan ada nggak yang hanya dilakukan oleh keluarga Alia? Iya, Alia biasanya berbuka puasa bersama dengan orang tua di rumah. Kita semua saling bantu untuk mempersiapkan makanan untuk berbuka. Biasanya papa yang masak dan Alia sama bunda bantu mempersiapkan keperluan lainnya. Setelah berbuka, kami siap untuk pergi sholat tarawih bersama orang tua ke masjid terdekat rumah. Sehari sebelumnya, papa masak makanan, Alia dan bunda biasanya packing makanan buat dikasih ke tetangga Indonesia dan Muslim lainnya yang berpuasa. Nah, sedangkan sahur kami hanya makan makanan ringan saja seperti kurma, roti, buah, dan minum air putih hangat. Waduh, itu tradisi mengantar makanan. Boleh sekali-sekali diantarkan ke kita juga, ya? Alia. Pasti makanan Padang dong. Iya, waduh menarik sekali. Nah, satu hal yang sangat menarik yang saya senang adalah dari budaya Minang ini adalah membaca pantun, dan kita dengar Alia juga pandai untuk membacakan pantun atau juga mengarang sebuah pantun. Ada nggak pantun yang bisa disampaikan oleh Alia? Iya, pasti, insya Allah. Sebelum ditutup, Alia ingin menyapa teman-teman semuanya yang di Indonesia. Alia ingin mengucapkan selamat berpuasa Ramadan bagi yang menjalankan dan akan menutup dengan pantun Minang dan Indonesia. Tigo balai barumah gadang, adonyo dipakan sinayan. Ambo ketek jolong kagadang, kok salah tolong ingatkan. Adai dakek jalang menjalang, adai jauh kaba bakaba. Tando cinto keranah Minang, jangan lupa adai jo budaya. Indonesia Amerika di antara benua, waktu berbeda siang dan malam. Alia menyapa teman Indonesia dari Amerika, berkirim salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali, bagus sekali, luar biasa. Thank you for sharing hari ini, Alia Sarah Lawindo, dan pemirsa She Magazine akan segera kembali. She Magazine, sharing and empowering. Pemirsa, berikut ini kita akan menyaksikan sebuah kisah interfaith yang indah dan luar biasa di Philadelphia melibatkan diaspora Indonesia, yaitu antara pendatang ya non-muslim yang memang lebih mayoritas dan juga yang muslim yang merupakan minoritas. Kerukunan ini diupayakan sejak awal dari kedatangan mereka, di mana pihak gereja memberikan kesempatan kepada para komunitas muslim untuk menggunakan gereja mereka untuk sholat dan mengadakan kegiatan selama bulan Ramadan. Saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia, dan makanya saya tahu bahwa teman-teman Muslim Indonesia di Amerika ini mereka sebagai minoritas. Makanya kita try to extend our hand dengan bilang gini, hey, ini kita tahu nih bakalan ada Ramadan, ada tempat sembahyang nggak? Kalau nggak ada, udah nih pakai gedung gereja kita aja. That's the story. Begin.
Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 di mana gereja Philadelphia Praise Center membuka ruangnya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah. Saat itu belum ada Masjid Indonesia di Philadelphia. Dan saya pikir Pak Aldo punya niat baik dan kami sangat menghargai. Saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang saya masih ingat betapa itu adalah suatu tawaran yang sangat menyentuh karena kami waktu itu tidak punya masjid. Dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan, kami bingung tidak punya tempat untuk sholat Id dan tawaran itu sangat memudahkan terutama ibu-ibu yang punya anak kecil karena kan lokasinya di South Philly, kami tinggal jalan kaki. Sholatnya di sini semua? Jadi sholatnya di sini teman-teman Muslim, tuh gitu pada taruh sepatu sendalnya di tangga gitu. Dan kita ada basement, jadi kita buka puasanya sama-sama. Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa berdasar data KJRI New York. Pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 adalah momen di mana banyak diaspora Indonesia yang pindah dan mengadu nasib ke Philadelphia. Saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada akhir tahun 2007, ada ribuan. Memang saya nggak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen, orang Indonesia. Karena waktu saya di Tasik, kebanyakan teman saya orang Muslim. Sholat di gereja juga sempat membawa konflik. Ada sebagian yang kontra karena nggak mau masuk masjid, ya kan? Nggak mau masuk gereja, gitu loh. Karena ada salibnya, ada Bunda Maria. Tapi waktu itu kita acara taraweh, salibnya kita tutup kain. Itu orang-orang tuh marahnya kepada saya karena saya mengizinkan mereka menutup salib. Gitu. Tahun 2008 berdirilah Masjid Indonesia Al-Falah di Philadelphia. Setelah ada masjid, komunitas Indonesia selalu mengajak diaspora non-muslim untuk hadir di kegiatan-kegiatan masjid. Terus terang, kalau saya mampir ke masjid, saya lebih tahu makanannya, lebih tahu ya gimana acaranya dan lain sebagainya, karena itu yang saya alami waktu saya di Tasikmalaya. Jumlah Muslim di Amerika diperkirakan sekitar 1% dari total penduduk Amerika. Alam Burhanan, Irfan Ihsan, dan Ronan Zakaria, VOA. Nikmatnya kerukunan. Nah, sekarang saya mengajak pemirsa untuk melihat seorang remaja asal Indonesia mengajak teman-temannya ataupun juga rekan-rekan online-nya untuk ngabuburit secara virtual. Betul sekali, caranya dengan membacakan dongeng. Nah, ini dipimpin oleh Syafia Salahuddin yang membacakan kisah-kisah Nabi dari Al-Quran kepada anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Kita lihat yuk. If they're fasting, like I would get to distract kids from like those few hours before Maghrib time comes along, so they can forget about it for just a little bit. Selama bulan Ramadan, remaja asal Indonesia Syafia Salahuddin membacakan kisah-kisah dalam Al-Quran kepada anak-anak Muslim berusia 6-10 tahun yang tinggal di Amerika Serikat. Kegiatan ini diberi nama Storytime with Syafia. When the persecution in Makkah became intolerable, I mean, I guess I also wanted to like teach them a little bit more, help them learn a little bit about our religion for this Ramadan. Syafia membacakan cerita sambil berinteraksi dengan anak-anak selama kurang lebih 30 menit secara virtual dari rumahnya di Reston, Virginia. Salah satu pesertanya adalah Sofia yang berusia 6 tahun di Herndon, Virginia. It's very good. I like how she can like ask us questions and we can answer them. And also I like how you can also raise our hands. Alhamdulillah, alasan saya untuk mengikutsertakan anak saya di acara ini karena anak saya itu sedang belajar berpuasa. Jadi untuk menunggu waktu azan, kegiatan ini sangat positif sekali gitu ya. Dan anak-anak pun senang dibacakan cerita oleh Syafia tentang cerita-cerita dari para sahabat, dari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Storytime with Syafia merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Masjid Komunitas Indonesia Imam Center yang berlokasi di Silver Spring, Maryland.
Presiden Imam Arief Mustafa menyambut baik kegiatan ini. Masya Allah, kami langsung jam bahwa ini satu ide yang sangat-sangat brilian dengan mengikut sertakan untuk segmen anak-anak usia 6 sampai 10 tahun supaya lebih untuk memeriahkan dalam acara-acara di Ramadan ini. Safia yang berusia 17 tahun memang sudah berpengalaman dalam membimbing anak-anak. I mean, I am the oldest of four. So that I have experience like handling my younger siblings, and also I volunteer in madrasah in my dad's class as an assistant teacher. Kesabaran Safia diakui oleh sang ibu. Kalau saya ngelihatnya dia tuh emang sabar gitu ya anaknya. Ke anak kecil tuh kayak yang care, yang lemah lembut ke anak kecil itu. Kayak ke adiknya, dia punya adik usia 2 tahun ya. Kalau ngurusin adiknya tuh dia ini banget, telaten, teliti. Mungkin lebih dan sabar, mungkin lebih sabar daripada saya. Melalui Storytime with Safia, Safia berharap anak-anak dapat belajar lebih banyak lagi mengenai cerita dalam Al-Quran. Hopefully they'll be able to take something out of those stories because all of them have some type of lesson to be learned in them. Dari Reston, Virginia, Dania Iman, Nova Purwadi, VOA. Putriku suka ikut juga tuh acara Storytime bersama Safia. Iya, udah gitu setiap akhir dongeng, setiap akhir cerita itu ada ada semacam kuis gitu. Jadi anak-anak bisa kumpulin poin dan nanti siapa yang dapat poin paling banyak bisa dapat hadiah di akhir Ramadan. Menarik sekali. Wah, Safia ini juga bisa ditonton oleh pemirsa di Indonesia juga dong, karena kan online. Wah, seru sekali. Nah, begitu pemirsa, di She Magazine banyak sekali kisah-kisah yang menarik dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua hanya di She Magazine. Sharing dan empowering. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Muptadi dari rumah saya di kota Silver Spring, negara bagian Maryland. Selamat menjalankan bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, sampai jumpa lagi. Kita ketemu lagi minggu depan.